Orang di dunia ini yang rugi yang gak ngaji. Apalagi kalau dia mengatakan seperti ini, apa yang dapat saya lakukan dengan majlis ilmu? Ayu syai'in a'malu bi majlis ilmi. Ini bahaya nih. Ya, orang yang sudah apes nih. Dulu waktu masih susah ngaji, misal. Pas jadi pejabat mulai nggak ngaji. Ya, ini umum nih bahasa saya. Cari lurah yang ngaji, coba cari. Ada nggak? Coba. Anda cium tangannya. Cari camat yang ngaji. Cari wali kota yang ngaji. Cari itu yang duduk di parlemen, MPR, DPR ngaji, pengajian kayak saudara. Cari. Mungkin bagi mereka jabatan dunia itu kesuksesan. Ya. Padahal sukses bukan itu. Atau mungkin sudut pandang orang ngaji orang-orang hina. Pagi-pagi apalagi, enak kan baca koran, buka handphone. Mungkin anggapannya orang ngaji itu orang yang keterbelakangan mentalnya, atau orang yang ketinggalan zaman, atau orang yang udah kolot. Makanya jarang pengajian tuh pejabat. Coba, ini kan suara nih streaming nih, kedengeran kemana-mana. Cari di pejabat yang ngaji. Kalau ngaji, wah tuh orang istimewa tuh. Selamat dunia, berhasil akhirat. Ya, apa dikatakan oleh Imam Abdullah bin Barak, man lam yatlubil ilma kaifa tad'u nafsuhu ila mukarramatin. Man lam yatlubil ilma, siapa orang gak mau ngaji, kaifa tad'u nafsuhu ila mukarramatin, bagaimana jiwanya bisa ngajak dia berbuat baik. Dia gak mau ngaji, gimana jiwanya bisa menuntun dia untuk jadi orang baik? Nggak ngerti ilmu. Gimana dia mau ibadahnya mau benar? Nggak tahu ilmunya. Makanya Nabi suruh kita itu disuruh ngaji bukan sampai kita jadi ustadz, bukan. Bukan sampai kita jadi kiai, jadi ulama, bukan. Atau sampai jadi pejabat, bukan. Minal mahdi dalah hadi. Dari mulai masih kecil, masih dibuai, masih dalam buayan orang tua, sampai masuk liang lahat. Sesibuk apapun kita ibu bapak, jangan tinggalin pengajian. Walaupun seminggu sekali. Gak bisa 2 minggu sekali. Gak bisa sebulan sekali. Gak bisa setahun sekali. Gak bisa juga. Kenapa ente? Sibuk ana beb. Ana bisnismen. Ana hidup di parlemen. Ana pejabat negara. Taib, ini semua temporer. Jangan jadi budak dunia kita. Betul? Semakin kita jadi budak dunia, kita pembantunya dunia. Kemana-mana kita jagain tuh dunia. Tapi kalau ilmu yang jaga kita. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Harta dunia kamu jagain. Bingung, harus dikunci, harus pakai pin, harus ditaruh di bank. Tapi kalau ilmu yang jaga kita. In kunta fisuk fal ilmu fisuk. Kalau ente pergi ke pasar, ilmu jagain ente. Ente pergi kamar mandi, ilmu jagain ente. Waqad umira bihuduri. Sementara kita sudah disuruh untuk menghadiri pengajian. Siapa yang suruh kita ngaji? Nabi kita Muhammad SAW. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lihat ada taman sorga, mampir, duduk. Qalu wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikri, majlis ilmu. Oh bukan bib, hilaqud dzikri majlis zikir, baca rotib, maulid, bukan. Pengajian, ada rotib bagus, ada wirulatif bagus, ada maulid apalagi bagus, ada ilmunya nggak ada. Itu bukan maksud dalam hadis. Kan kata Nabi hilaqud dzikri. Dulu ada ulama namanya Atha. Abi Muhammad Atha bin Abi Rabah. Ini orang dapat julukan mufti. Mufti bukan orang baru ngaji, mufti orang alim. Ngajinya sama siapa? Sama 200 sahabat Rasulullah. Imam Atha bin Abi Rabah ucapannya dipegang.
Ditanya apa itu maksud hadis hilakuz zikri. Beliau mengatakan yang dimaksud Nabi hilakuz zikri majalisul halali wal haram, kaifa tabi wa tashtar, wa kaifa tusalli wa tasum, wa kaifa tahuj, wa kaifa tankih, wa kaifa tutallik, wa asya dhalik. Maksud hilakuz zikri, pengajian yang ngajarin mana halal, mana haram, bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara nikah, bagaimana apa itu tolak, itu hilakuz zikri. Ini Imam Atha ini luar biasa, hidup di zamannya Imam Muhammadul Baqir, Ibn Ali Zain Abidin, Ibn Husain, wabnata Fatimah Zahra Rasul. Cucu Nabi, anak dari cicitnya Nabi, namanya Muhammadul Baqir. Orang yang dikatakan oleh Rasul kepada Jabir, wahai Jabir, ini saya punya anak Husain lagi di kamar. Nanti Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin, ahli ibadah. Nanti di hari kiamat kalau disuruhkan bangunlah pimpinan ahli ibadah, yang bakal bangun anaknya Husain namanya Ali. Nanti Ali itu punya anak namanya Muhammad. Kalau ente ketemu kirim salam ya. Itu namanya Muhammadul Baqir. Akhirnya Sayyidina Jabir ketemu. Panjang umur sampai ketemu Muhammad Al-Baqir. Alim, orang pada datang ngaji sama Imam Muhammad Al-Baqir. Ketika saat itu beliau mengetahui keilmuannya Imam Atha ini, apa kata Muhammad Al-Baqir? Alaikum bi Atha. Jangan ngaji sama saya. Kalian ngaji tuh sama Atha. Wallahi huwa khairul lakum minni. Bagi saya dia lebih alim, ngaji sama dia. Itu Imam Atha. Jadi kalau ada orang pengajian, qasidah bagus, baca rotib bagus, widul latif bagus, baca simtud durar bagus, barzanji bagus, ada pengajiannya enggak? Buka di situ fikih, buka di situ hadis Nabi, enggak. Itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud sama Nabi ada pengajiannya. Tuh. Lau badalin nas majalis thawab majalis ilmi laqtatalu hatta yutraka kulladzi imaratin imaratahu wa kulladzi suqin suqah. Imam Ka'bil Ahbar, ulama terkenal zaman dahulu, mengatakan apa? Seandainya pahala ngaji ibu bapak, kelihatan orang pada berantem berebut pengen ngaji. Yang dagang ninggalin dagangannya, yang di pasar tinggalin pasarnya, yang punya bangunan ditinggalin bangunnya, pengen berebut pahala ngaji. Makanya ibu bapak beruntung kalau ditakdir kita jadi orang yang cinta pengajian. Ini yang manfaat bukan kita aja nih yang ngaji ya. Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya mengatakan, mayu'gad majlisu ilmin au dzikrillah. Tidak diadakan majlis taklim, pengajian, mayu'gadu majlisa ilmin au dzikrillah, majlis zikir, majlis pengajian yang di situ apalagi ada zikir pada Allah ya, illa ansya'allahu min dzalikal majlisi sahabatan baida, melainkan Allah akan menciptakan berkat majlis perkumpulan itu awan berwarna putih. Fayasuquha ila qaumin lam ya'malu khairan gat. Itu berkat pengajian Allah ciptakan awan putih. Itu awan putih saudara berjalan nyari kampung yang di situ ahli maksiat, nyari perkumpulan yang di situ nggak pernah melakukan amal soleh. Wa yumtiruha alaihim, diturunkan hujan di kampung itu, diturunkan hujan di lembah itu, diturunkan hujan di kelompok itu. Fayasiru kulluhum minas suwada. Berkat kejatuhan air hujan dari awan putih itu, sekampung jadi orang baik. Berkat siapa? Berkat pengajian. Pengajiannya di Serengseng. Perkumpulan kelompok lembah itu ada misal di Afrika, ada di Amerika, atau mungkin ada di Bogor, atau mungkin ada di Surabaya yang kita nggak tahu. Berkat pengajian tuh. Makanya saudara jangan tinggalin majelis ilmu.